Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Di pembelajaran 6, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 43 sampai dengan 51. Nah, adik-adik, di sini ada belajar toleransi dari permainan tradisional anak ya. Boleh dibaca dahulu, di-pause boleh, atau baca dari buku adik-adik. Nah, sekarang kita diskusikan tugas-tugas berikut bersama kelompok. Yang pertama, tulislah peristiwa dalam teks tadi ya, di bawah ini ya. Peristiwanya adalah digelarnya acara festival permainan tradisional anak ya. Kemudian keragaman apa yang disebutkan dalam teks tadi? Keragamannya adalah budaya berupa permainan tradisional ya. Lalu yang ketiga, sikap apa yang dapat saya tiru dari teks? Sikap yang bisa ditiru yaitu sikap yang dapat melestarikan kebudayaan dan toleran atas keragaman budaya. Yang keempat, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Yaitu dengan memainkan permainan tradisional bersama-sama, ya bersama-sama teman. Kemudian berikutnya ada bacaan lagi judulnya Permainan Dingklik Oglak Aglik ya. Ini permainan perepet jengkol ya adik-adik. Nah, ini boleh dibaca atau nanti tunggu arahan dari Bapak Ibu guru kalau memang harus dipraktekkan ya. Nah, ini dia mainkan permainan tadi Dingklik Oglak Aglik dan perepet jengkol bersama teman-teman. Apa yang kamu rasakan? Kita lihat jawabannya di sebelah kanan ya. Permainan dingklik oglak-aglik atau perepet jengkol sangat menyenangkan. Nah, ini disesuaikan ya sama perasaan adik-adik. Yang ke B, nilai-nilai apakah yang terdapat pada permainan dingklik oglak-aglik dan perepet jengkol? Nah, nilai-nilainya adalah kekompakan, kerjasama, dan ketahanan. Yang kedua, adakah permainan serupa permainan dingklik, oglak-aglik, atau perepet jengkol di daerahmu? Kalau ada, apa namanya? Nah, mungkin ini contoh ya adik-adik ya. Mungkin ada permainan paciwit-ciwit lutung ya, seperti itu. Mungkin disesuaikan dengan permainan di area atau di daerah adik-adik ya. Lalu yang ketiga, mainkan salah satu permainan tradisional daerahmu. Ceritakan pengalamanmu saat memainkan permainan itu dengan teman-teman. Misalnya di sini Karina contohkan permainan engklek ya. Biasanya dimainkan oleh 2 atau sampai 5 orang ya. Nah, lebih banyak orang lebih seru ya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan juga sederhana dan mudah dicari. Peralatannya seperti gacu atau pecahan genting ya adik-adik ya. Kemudian kapur untuk membuat gambar atau petak. Cara bermainnya seperti ini. Ya, siapkan gacu ya dan menggambar petak. Lempar gacu ke salah satu petak ya. Kemudian petak yang sudah ada gacunya nggak boleh diinjak sama pemain ya. Lompatlah menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Lompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Kemudian pemain lain boleh menginjak petak itu selama permainan berlangsung. Tidak boleh ya, tidak boleh menginjak. Kemudian yang berikutnya ini ada lagu syukur. Ya, boleh ditunggu arahan Bapak Ibu guru untuk menyanyikan. Nah, kita sekarang akan menjawab bagian ayo bercerita. Yang nomor 1, apa judul lagunya? Judulnya tadi Syukur ya, ini judulnya. Siapa penciptanya? Hussein Mutahar. Nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan La. Lalu apa tanda tempo yang digunakan? Temponya adalah andante sostenuto. Apa artinya? Nah, ini artinya adalah dengan agak cepat dan dengan perasaan. Yang keenam, bacalah syair lagu tersebut bercerita tentang apa? Ucapan syukur atas kemerdekaan yang telah diberikan kepada warga negara Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang berikutnya di bagian yang bernyanyi, nanti berlatih bernyanyi adik-adik, lalu ceritakan isi syairnya. Nah, tadi isi syairnya adalah keyakinan dengan keikhlasan hati yang penuh seluruh bangsa Indonesia atas perjuangan hingga mencapai kemerdekaan.
maka tidak ada kata lain yang bisa diucapkan selain rasa syukur kehadirat Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada bacaan tangga nada diatonis minor. Kalau di pembelajaran sebelumnya ada tangga nada diatonis mayor ya. Nanti boleh lihat di playlist yang Karina sudah taruh di kanan atas ini. Ini dibaca kembali. Nah, sekarang kita akan menjawab bagian ayo renungkan, ya. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan untuk perbaikan lingkungan? Apa itu? Nah, yaitu lingkungan di sekitar kita harus selalu kita jaga. Keinginan untuk menjaga lingkungan dapat dimulai dari diri kita sendiri ya, terlebih dahulu adik-adik. Misalnya, yang paling gampang saja tidak membuang sampah sembarangan. Itu mudah sekali dilakukan, tapi seringkali kita langgar dengan berpikir, sampahnya juga kecil ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, walau sekecil apapun, kita harus meletakkan sampah tersebut atau membuang sampahnya pada tempatnya. Kemudian, sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik? Yaitu dapat menjadikan kehidupan menjadi lebih baik adalah, nah ini, dengan membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang tua, membantu orang yang kesusahan, dan bersikap ramah dan sopan. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.